Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan budaya organisasi dan langkah perubahan budaya organisasi. Hari ini adalah session 9-10 yang sudah saya upload dalam e-learning. Tentang perubahan budaya organisasi, mungkin sebagian di antara kita sudah tahu. Tapi sebelum mencapai ke sana, kita harus memahami dan kita sepakati. Apa itu budaya organisasi? Ada yang tahu di antara saudara? Nah, coba. Kalau saudara tahu, silakan saudara jawab. Meskipun kita jarak jauh, untuk menyegarkan ingatan. Saya pernah mengatakan ya, bila kita mengikuti suatu proses, kita ikuti dengan benar, dengan niat yang benar, dan proses itu benar kita ikuti, maka apa yang kita terima saat itu mungkin besok lusa hilang, tapi dia tidak benar-benar hilang, tapi terendap di bawah sadar kita. Pada saat kita ditanyakan tentang materi itu, seperti saya tanyakan tadi, budaya organisasi pernah dengar? Tahu? Kalau Anda sudah pernah mendengar istilah itu, maka yang di bawah sadar tadi akan bangkit dengan sendirinya. Itu kalau Anda mengikuti proses tentang budaya organisasi. Tapi baiklah, akan saya beri penjelasan sedikit, dan Anda berhak mempunyai pengertian, pemahaman tentang budaya organisasi itu sendiri. Kalau yang saya upload melalui e-learning, budaya organisasi adalah seperangkat sistem nilai, value, keyakinan atau belief, asumsi atau assumption, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku pemecahan masalah organisasi. Itu adalah pengertiannya. Anda secara bebas bisa sedikit memodifikasinya dengan pemahaman saudara. Jadi budaya organisasi juga bagian dari value, bagian dari belief, keyakinan dan asumsi, termasuk norma-norma yang kita pedomani dan kita ikuti dalam suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan jiwa organisasi, sekaligus menjadi jiwa anggota organisasi. Bila ada anggota organisasi yang tidak setuju, tidak sepakat dengan budaya organisasi, maka dia akan terisolir dari organisasi tersebut. Dan budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, tapi dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Jadi budaya organisasi ini disepakati meskipun tanpa tertulis. Disepakati karena masuk dalam pemahaman dan benak kita. Selanjutnya, saudara tahu nilai-nilai budaya perusahaan atau nilai-nilai budaya organisasi? Minimal ada 8 nilai primer atau azas yang menjadi budaya perusahaan yang sukses. Apa saja itu? Ada di antara saudara yang tahu? Coba sebutkan. Oke? Ada yang benar? Sebetulnya tidak ada yang salah. Semuanya benar. Ibarat suatu puzzle. Pada saat kita menyusun puzzle, si A menjawab potongan puzzle, kepingan puzzle ini, si B potongan puzzle ini, si C, dan seterusnya. Bila ini kita gabung, maka puzzle, misalkan gambar gajah, akan lengkap. Tapi kalau di antara kalian ada yang tidak menjawab, maka puzzle gambar gajah itu tidak lengkap. Mungkin tidak ada kakinya, tidak ada taringnya. Nah, untuk itu saya selalu mengatakan, silakan jawab. Meskipun kita tidak berhadapan secara langsung, silakan jawab. Itu akan menyegarkan daya ingat kita, atau istilah saya membangkitkan dari bawah sadar pemahaman tersebut ke
ungkapan indera kita. Ada 8 nilai primer atau azas yang menjadi budaya organisasi yang sukses. Antara lain adalah azas tujuan, konsensus, keunggulan, kemudian kesatuan, prestasi, empiri, keakraban, dan integrasi. Itu adalah nilai-nilai budaya. Sementara model budaya perusahaan, Anda tahu, itu ada core value, perilaku, kinerja, keyakinan, dan asumsi. Enggak bergerak dari pemahaman atau pengertian tentang budaya organisasi tadi. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Tadi saya sudah mengatakan 8 nilai primer sama, tapi di sini agak sedikit dimodifikasi, yaitu inisiatif individu, kemudian toleran terhadap risiko, menentukan arah, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem penghargaan, toleran terhadap konflik, dan pola komunikasi. Ini adalah 10 nilai atau azas yang menjadi budaya organisasi. Tadi saya sudah sebutkan juga ada 8. Ini sedikit dimodifikasi menjadi 10. Adapun langkah-langkah perubahan budaya organisasi, mungkin Anda sudah paham juga. Apa sih langkah-langkah perubahan budaya? Oh, ternyata yang pertama menetapkan visi yang jelas dengan arah strategis, mengembangkan pengukuran kinerja yang jelas, tindak lanjut menuju pencapaian tujuan. Apalagi? Coba, ada di antara kalian yang tahu? Nggak apa-apa, silahkan dijawab aja. Sebagai mahasiswa, salah itu biasa. Karena kalau Anda benar, Anda tentu sudah jadi dosen kan di depan. Silakan, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Jadi ingat apa yang dikatakan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa proses belajar mengajar dalam perguruan tinggi, termasuk di tingkat SMA, dosen atau guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengeksplor kapasitasnya. Salah-salah dikit nggak apa-apa, keliru-keliru dikit nggak apa-apa. Dan itulah tugas kita untuk bisa sedikit menyempurnakan di sana-sini, baik oleh dosen ataupun kawan-kawan yang lain. Saya lanjutkan dulu langkah-langkah perubahan budaya organisasi. Yang keempat, menghargai kinerja dan atas dasar keadilan, dan kemudian menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, menghapuskan politik dalam perusahaan, ini tentu saja politik praktis yang tidak produktif, dan mengembangkan team spirit. Nah, team spirit, teamwork ini sangat diperlukan untuk suatu perubahan budaya organisasi yang efektif. Dan bagaimana mengidentifikasi budaya organisasi berprestasi? Nah, ini Anda coba benar-benar pahami. Yang pertama, kita harus melakukan pelayanan kepada pelanggan secara unggul. Kalau di pemerintah sering disebut pelayanan prima. Karena adanya pelanggan, adanya masyarakat, maka organisasi atau perusahaan kita ada, atau karena adanya masyarakat yang menyebabkan pemerintah itu ada. Kemudian yang kedua, inovasi. Nah, inovasi ini tidak bisa ditawar-tawar sekarang. Adanya inovasi perusahaan yang menyebabkan perusahaan saat ini tidak terdisrupsi. Perusahaan-perusahaan tua itu yang kemudian terdisrupsi karena dia tidak berinovasi. Perusahaan apa saja? Ya, kayak CD, kemudian apa namanya itu, berbagai alat-alat yang apa istilahnya, Kodak, kamera, termasuk handphone. Beberapa kan sudah kalah oleh teknologi baru, produk-produk baru yang senantiasa berinovasi. Bukan itu saja, kemarin saya sudah memberikan contoh. Ojek pangkalan, di pangkalan
ini terdisrupsi dengan hadirnya ojek online. Pedagang-pedagang di mal-mal besar itu kan kita tahu isunya Matahari akan bangkrut ya. Bangkrut karena apa? Karena berkembangnya e-commerce, penjualan secara online. Nah, kenapa Matahari sebesar itu bisa bisa bangkrut? Karena dia tidak berinovasi dengan baik dan dia tidak mengantisipasi hadirnya milenial sebagai dampak dari bonus demografi. Kemudian selanjutnya kejujuran. Di dalam budaya organisasi kita tidak bisa istilah anak-anak sekarang ini munafik. Kita harus jujur terhadap apa yang menjadi budaya organisasi. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Penghargaan, kalau memang diperlukan reward, penghargaan, maka kita harus menyiapkan. Responsif terhadap perubahan, ini juga bagian dari budaya berprestasi. Bila dalam suatu organisasi, anggota organisasinya tidak respon, saya nggak yakin budaya organisasinya akan berprestasi. Selanjutnya, akuntabilitas, kebertanggungjawaban dari anggota organisasi, ini menjadi ukuran yang menyebabkan atau mengakibatkan budaya organisasi berprestasi. Kemudian adanya keinginan besar, semangat, senantiasa semangat, sehingga semua kegiatan, semua hal-hal yang berkaitan dengan budaya organisasi berprestasi terlaksana dengan baik. Dan terakhir adalah kita harus berorientasi hasil. Tidak cukup dengan output, tapi kita harus mempertimbangkan outcome. Kalau sekedar output, apalagi di pemerintahan, ada program, ada anggaran. Anggaran dibelanjakan habis, outputnya terlaksananya kegiatan A, B. Tapi outcome-nya, apakah kegiatan itu bermanfaat, memberikan dampak kepada masyarakat? Itu yang dipertanyakan. Maka dalam budaya berprestasi, outcome atau berorientasi pada hasil ini menjadi hal yang utama, hal yang penting. Itu Anda camkan. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Kalau tidak ada, ini ada bahan diskusi. Coba Anda perhatikan. Budaya organisasi bisa menghambat atau mendorong perubahan di organisasi. Coba Anda pikirkan, kenapa? Kalau budaya organisasinya, ada nggak ya organisasi atau perusahaan yang salah satu budaya organisasi tidak tertulis itu males-malesan, tidak produktif? Ada nggak kira-kira? Di wilayah saudara, di sekitar saudara, di kantor saudara, ada nggak budaya tidak produktif? Bila diperintah untuk membuat surat, itu targetnya harusnya 3 jam, paling lambat itu selesai, sudah naik ke atas. Ini 2 hari nggak selesai, ini kan termasuk yang tidak produktif. Apa masalahnya? Apakah dia malas? Apakah kompetensinya tidak memadai? Atau performansinya? Itulah, menyangkut kompetensi dan performansi, saya ingin menyinggung sedikit apa yang diinginkan atau diarahkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Secara nasional, beliau akan membentuk lembaga manajemen talenta, dan itu akan terus ditindaklanjuti di tingkat daerah. Manajemen talenta ini adalah mengukur talenta atau kompetensi sekaligus performansi atau kinerja dari pegawai. Dan ini ada materi khusus untuk membahas itu. Bahan diskusi yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya organisasi positif dalam suatu organisasi? Anda sebagai staff, sebagai middle management, atau sebagai top management di organisasi Anda berada, bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya organisasi?
Kalau kita ingin menumbuhkan budaya inovasi bagi semua anggota organisasi, bagaimana kita menumbuhkan budaya? Coba diskusi. Kita diskusikan, mau didiskusikan secara lisan, didiskusikan secara tertulis, melalui e-learning, silakan. Saya tunggu hasil diskusinya atau umpan balik dari pertanyaan ini untuk menjadi bahan pembelajaran kita. Dan terakhir, seperti biasa, di session 89 ini, Anda mendapat tugas untuk mengenali dan menjelaskan budaya organisasi berprestasi pada organisasi di mana tempat Anda bekerja. Coba Anda identifikasi. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda akan mengalami proses mengidentifikasi budaya organisasi di perusahaan Anda. Anda akan terlibat dengan langsung dalam proses ini. Dan ini menjadi pembelajaran luar biasa. Maka beberapa contoh-contoh dalam materi MPPO yang saya ajarkan, selalu kita akan kembali kepada organisasi di mana tempat kita bekerja. Pertama, karena kita akan mengenalinya. Kedua, karena tempat itulah yang membutuhkan materi atau pengetahuan atau ilmu kita untuk kita terapkan ke depan. Saya kira session 89 hari ini cukup. Hasil dari tugas yang saudara laksanakan silahkan di email kepada saya atau diupload melalui e-learning, itu boleh, silahkan. Selamat mengerjakan tugas. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.